Halo teman-teman, kembali bertemu dengan saya. Kembali di sini saya akan masih membahas bagaimana cara menghadapi sensasi. Ya, cara menghadapi sensasi yang tidak nyaman ketika teman-teman mengalami kecemasan, gangguan kecemasan, dan ini cara yang bisa teman-teman lakukan. Semoga bisa membantu teman-teman lebih baik. Sebelum teman-teman, silahkan tonton dulu video ini. Nama saya Giman. Ya, pekerjaan saya sebagai petani, dan saya mengalami anxiety yang berlebih, takut berlebih selama lebih sudah 20 dua tahun ya, 2 tahun ya. 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun ya. Heeh. Yang saya rasakan waktu awal-awal anxiety itu karena tiba-tiba saja dan saya jantung deg-degan. Saya sangat khawatir. Ah, Jangan-jangan ini penyakit berat, penyakit semacam penyakit jantung atau bagaimana. Ah, tapi eh, lama kelamaan sekitar 2 bulanan saya ke psikiater. Ah, Mm-mm. tapi di situ saya tidak terlalu yakin karena makan obat psikiater tidak langsung nyaman atau reda rasanya. Jadi saya semakin khawatir di situ. Nah, kemudian eh, saya ke dokter khusus untuk bagian dalam perut. Mm-mm. Karena eh, dengar-dengar juga dari cerita masyarakat bahwa asam lambung. Ya, di situ dikasih obat. Dulu ke puskesmas ya, puskesmas dulu. Ah, Dikasih obat asam lambung di situ, tapi 3 bulan makan obat terus tidak ada perubahan. Ah, Kembali lagi ke dokter spesialis dalam, meriksa, dibilang baik, bagus semua. Ah, saya makan obat lagi di situ, tapi perasaan itu, rasa khawatirnya itu tidak tidak hilang-hilang, tidak Masih hilang-hilang. ada terus ya rasa cemasnya Masih ya? ada terus. Ya, Hmm. masih ada terus. Di situ juga saya mulai sadar bahwa kemungkinan saya gangguan cemas ini. Nah, Kemudian saya ke psikiater. oke. Di situ saya berobat 3 bulan berturut-turut. Mulai saya sudah agak bisa menyadari. Tapi Mm-mm. setelah 1 tahun jeda saya minum obat, ada lagi muncul keraguan-keraguan kayak semacam kayak pikiran terpicu. Hmm. Ah, Terpicu lagi di situ. Dan akhirnya menemukan terapi online ini. Oke, Bapak kemudian temu saya ya. Heeh. Iya, ketemu Pak Jim ya. Bapak ada ragu-ragu nggak waktu online pertama kali, Pak? Wah, waktu saya masih pertama melihat videonya agak ragu-ragu, tapi dua Heeh. tiga video saya buka, ih, kenapa persis sekali yang saya rasakan ini, yang kayak tidak ada, kayak tidak ada semangat lah, kayak tidak ada semangat hidup, kayak rasanya rasa sakit terus, padahal sudah kalau tenaga kuat karena pergi bekerja di kebun, di sawah kuat, tapi pikiran itu kayak kacau, tidak Heeh. bisa tenang, merasa apa ya, kayak sakit, kayak merasa banyak lah sakitnya, kayak takut sakit keras lah, sakit Heeh. apalah. Kemudian kalau sendiri itu kayak pikiran itu kemana-mana terus, yang kemudian pikirannya itu yang jelek-jelek terus, yang kayak mau mati, mau jatuh, mau pingsan, mau pokoknya segala kecewaan. Ditambah lagi sensasinya yang aduh 1001 macam itu sensasi. Kan saya juga beli buku yang e-book itu. Book.
Ya, Ya, sibuk di pada situ saya hipobagia. ya di situ saya juga mulai menyadari bahwa oh berarti penyakit begini mempunyai ada sensasi-sensasinya. Jadi di situ saya menyadari bahwa oh Mhm. berarti sensasi memang dimunculkan dari karena memang saya heran kan biasa itu kalau eh, berat di kepala itu saya rasa kayak mau kelengan itu, tapi saya abaikan dan saya kan itu bekerja di kebun itu biasa kayak tidak terasa. Di situ saya berpikir bahwa oh berarti ini kayak sakit pikiran ini sebenarnya karena tidak seandainya memang sakit biar kita bekerja tetap dirasa, tapi ini hilang kalau kita sibuk dengan pekerjaan lain. Di situ saya eh, bisa menyadari bahwa oh, ini kemungkinan penyakit karena pikiran ini. Oke, Mak. Terus akhirnya setelah itu Bapak setelah melakukan terapi dengan saya gimana rasanya, Pak? Perubahannya apa Bapak rasakan? Ya, alhamdulillah sejak pertama terapi itu ya pikiran bisa di sudah bisa dikenali bahwa oh ini pikiranku yang selama ini yang mengancam ini. Sudah Mhm. bisa dideteksi, ditahu bahwa oh ini pikiran yang mengancam ini. Ini yang biasa saja berarti tidak apa-apa kalau dilanjut. Kalau yang ini yang harus di stop. Jadi udah lebih bisa apa namanya udah nggak takut lagi ketika ada pikiran datang yang ngancam, ada pikiran-pikiran yang gimana-gimana udah bisa tahu cara ngatasinya, udah lebih tenang ya karena udah tahu caranya ya, Pak ya. Ya, sudah tidak terhanyut lagi, tidak takut lagi pula. Jangan sampai terbawa lagi sampai begini, sampai anu karena sudah bisa dikendali, sudah bisa ditahu bilang, oh ini Oh, udah pikiran tahu gitu saja. ya, Ya. apa gitu ya. Iya. Ini sama sensasi gimana, Pak? Sama sensasi ya biasa atau gimana? Kalau sensasi itu karena kan sensasi yang paling saya takuti dulu itu kalau di daerah sebelah kiri, Mm-mm. berasa kayak ada yang pegal-pegal itu. Hmm? Di situ mulai muncul pikiran aneh-anehnya. Tapi setelah saya tahu semua bahwa itu hanya sensasi, kayak apa ya? Kayak sudah tidak terlalu peduli. Sudah Oke. mulai diabaikan ya. Udah Kayak biasa lah, Pak ya. ya kayak ada biasa juga itu yang di bahu itu kayak eh, ada kayak seperti pegal-pegal itu apa sudah bisa disadari bahwa oh ini hanya pegal saja. Oke, jadi udah akhirnya ketika Bapak udah sadari semuanya, jadi Bapak sekarang jadi lebih enjoy ya, lebih relax gitu. Ya lebih rileks apalagi sesi terakhir tadi sesi ketiga tadi karena semua yang ditakuti kayak kayak netral saja kalau diingat semua itu masalahnya. Ya terakhir Ya, yang sesi ini benar dilepasin semua ya, Pak ya. Udah iya plong sudah gitu ya. ya biar diingat tidak ada lagi yang nyangkut, tidak ada lagi yang bilang jangan sampai lama di hati ini kayak mengalir saja tidak nyangkut lagi. Kayak gitu Pak. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, jadi semakin semuanya secara keseluruhan udah baik lah ya, Pak ya. Udah enak ya, Pak ya. Ya alhamdulillah sudah Amin, amin, enak. amin. Oke, oke. Terima kasih Pak Giman. Ya, terima kasih Pas banyak ini Pak. sharingnya. Sudah membantu ini ya, sudah 2 tahun ini baru ditemukan. Nah, itu teman-teman, apa kata teman kita setelah melakukan terapi bersama dengan saya. Bagi teman-teman yang mau melakukan terapi juga bersama dengan saya, baik offline ataupun online, untuk mengatasi masalah kecemasan, trauma, ataupun depresi, ataupun yang lain, silahkan kontak WA ke sini ya, teman-teman. Silahkan hubungi admin. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi, teman-teman, apa yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami rasa sensasi fisik? Di video-video kemarin saya sudah bilang bahwa poinnya adalah bagaimana Anda itu adalah tidak punya misi tertentu dengan sensasi. Jadi bagaimana Anda bisa hidup berdampingan dengan semua sensasi dan tetap mempunyai hidup yang bermakna. Oke, kalau belum nonton video itu silahkan tonton di sini. Yang perlu teman-teman lakukan di sini adalah saya akan jelaskan dalam bentuk metafora ya, supaya teman-teman lebih paham. Jadi teman-teman,
kebanyakan dari kita, metaforanya seperti ini, teman-teman, yaitu kalau kita punya toples, dan kemudian kita punya, anggaplah ada benda di dalam, benda dalam itu adalah bulat gitu ya, anggap ini adalah sensasi gitu kan. Kebanyakan dari kita adalah mengharapkan bahwa toples ini tidak berubah, dan benda bulat yang ada dalam toples ini kemudian mengecil, dan kemudian mengecil, dan semakin mengecil. Dan itu membuat kita akan lebih nyaman. Kebanyakan berpendapat demikian. Oke ya. Nah, sebenarnya yang saya mau sharingkan pada teman-teman adalah, mari kembali lagi, tidak ada agenda apapun, tidak ada misi apapun terhadap semua sensasi yang muncul. Maka yang kita lakukan adalah memperbesar kapasitas kita, supaya kita mampu memberi ruang atas apa yang sedang terjadi. Jadi kalau kembali lagi, ini adalah toplesnya, dan kemudian ada bentuk bola di dalamnya, maka yang selama ini teman-teman mengharapkan bolanya itu mengecil dan mengecil-mengecil, sekarang bukan begitu. Bolanya tetap, tapi kita justru memperbesar kapasitas wadahnya, memperbesar memperbesar toplesnya. Jadi toplesnya diperbesar lagi segini. Oke, kemudian diperbesar lagi segini. Oke, diperbesar lagi. Sehingga walaupun sensasinya tetap sama segitu, yang di awal kelihatannya besar sekali, tapi karena kita memperbesar toples, memperbesar wadah kita, maka sensasi itu menjadi rasanya kecil. Nah, inilah teman-teman yang perlu dilakukan ketika teman-teman mengalami sensasi fisik. Memperbesar kapasitas teman-teman untuk memberi ruang atas apa yang sedang terjadi. Itu secara konsep pemahamanlah seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan yang sering saya juga sudah bilang, yaitu dengan cara berlatih. Berlatih memberi ruang. Yang kemarin saya bilang di video kemarin adalah, misalnya kalau bisa beri ruang itu hanya sekitar 1 menit, ya nggak apa-apa. 1 menit, kemudian berbesar 2 menit. Gitu. Nah, ingat teman-teman, usahakan tidak mengeluh atau tidak komplain, dan usahakan juga tidak menuruti semua pikiran-pikiranmu ketika kamu dalam proses melakukan hal ini. Kembali teman-teman, ingat saya pernah bahas tentang metafora tentang kita sebagai supir bis. Oke, ingat? Kalau teman belum tonton, silahkan tonton di sini. Metafora bahwa kita sebagai supir bis, di mana sekedar saya review sebentar aja bahwa kita adalah pengendali dari hidup kita. Mau ke arah mana kita mau bawa. Jadi kalau kita sudah punya tujuan misalnya ke sini, ya udah kita ke sana aja. Dan ketika sebagai supir bis, kita ada penumpangnya kan. Penumpangnya itu pikiran kita. Jadi kamu nggak perlu untuk ngikutin pikiranmu. Untuk memperbesar kapasitasmu, kamu tidak perlu ngikutin pikiranmu, teman-teman. Kamu tujuannya adalah satu, memperbesar wadah saya. Maka ketika pikiran-pikiran mengatakan bahwa nggak bisa, nggak mungkin, terlalu berat, dan sebagainya, biarin aja pikiran-pikiran itu ngomong. Karena ketika kamu sudah bisa mengizinkan, terserah dia mau ngomong apa, maka teman-teman, kamu bisa mulai memilih pikiran-pikiran kamu bisa mulai memperbesar kapasitas wadah kamu. Dan di situ terjadi perubahan, teman-teman. Jadi teman-teman, dengan kamu terus berusaha untuk memperbesar kapasitas kamu, wadah kamu akan jauh lebih nyaman. Jadi sebagai contoh lebih jelasnya lagi adalah bahwa misalnya ketika kamu ini sedang lagi misalnya contoh kasus misalnya kamu adalah sering merasakan cemas ketika sendirian di rumah, ya kan? Cemas ketika sendirian di rumah, maka kamu seringkali akan minta orang untuk menemani kamu, siapapun itu, karena kamu merasa aman dengan orang itu. Nah, yang perlu kamu lakukan untuk kamu membesar wadah adalah mengizinkan, mentraining diri kamu sendiri dengan cara kamu minta pada orang sekitarmu itu untuk, oke, kita latihan ya hari ini ya, silahkan kamu 1 jam pergi misalnya. Dan kemudian teman-teman silahkan untuk latihan. Ketika 1 jam pergi, kemudian teman-teman mulai merasa ada rasa nggak nyaman muncul, oke, maka teman-teman izinkan untuk ingat, oke, saya beri ruang atas sensasi yang hadir, gitu kan? Maka imajinasikan teman-teman, sensasi itu misalnya ada di dada kamu, rasa tubuh kamu terasa, imajinasikan kamu besarkan tubuh kamu, besarkan bahwa saya mampu menampung semua sensasi ini. Nah,
dengan sama memberi ruang atas semua sensasi yang sedang terjadi ini. Dengan kamu mulai mengizinkan, membayangkan bahwa kamu beri ruang, di awal itu mungkin akan masih gelagapan. Ya normal, karena kan baru belajar. Nah, kemudian kamu terus ingat tujuan kamu. Tujuan kamu adalah saya mau menikmati hidup saya. Oke, saya nggak mau lagi membebani orang lain dengan membuat dia tersandera. Dalam artian membuat dia terus akhirnya harus menemani saya, kasihan dia. Nah, jadi walaupun Anda sangat nyaman, karena tujuan saya adalah sehat, tujuan saya adalah saya nggak mau juga terus merepotin orang lain, maka kemudian saya mengizinkan untuk membesarkan diri saya. Dengan kamu merasakan besarkan, sensasi itu akan lama-lama akan semakin lebih ringan, teman-teman. Nah, dalam proses membesarkan ini, kembali lagi saya ulang, supaya kamu bisa membesarkan ini, kamu bisa di awal adalah fokus pada nafas. Fokus pada nafas bisa menggunakan nafas perut, bisa menggunakan nafas 478, bisa menggunakan teknik nafas apapun yang bisa kamu lakukan untuk membuat kamu tidak gampang terbawa dengan semua pikiranmu. Oke? Dan kemudian setelah itu kamu apa? Afirmasikan lagi. Afirmasikan ke dalam diri kamu sendiri bahwa apa? Bahwa saya sedang membesar kapasitas saya. Saya aman-aman saja, saya baik-baik saja. Nah, lakukan itu teman-teman. Nah, ini akan sangat membantu kamu untuk jauh lebih baik tentunya. Dan sama juga, ini kamu juga lakukan untuk misalnya untuk masalah-masalah kamu yang lain ya. Sama, kamu bisa terapkan aja cara ini. Nah, itu cara yang bisa kamu lakukan teman-teman dan silahkan dilatih. Oke? Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, membuat kamu jauh lebih baik, membuat kamu jauh lebih tangguh, lebih semangat, dan dapat menikmati hidup kamu kembali. Oke? Bye-bye.